Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru, dan saling menghargai sesama teman. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan kelas 9 semester 1. Sebelumnya memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Begitu, berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian, baik itu mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah: pertama, kalian dapat menentukan gagasan pokok dalam teks tanggapan. Yang kedua, dapat menyimpulkan informasi teks tanggapan yang dibaca dengan benar. Masih ingatkah Ananda apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Ya, teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, saran, atau pujian. Apa saja yang harus diperhatikan jika kita memberikan tanggapan? Ketika kita memberikan tanggapan, yang harus kita perhatikan, pertemuan yang lalu sudah Ibu sampaikan, pertama kita harus bersikap sopan dan santun ketika memberi tanggapan. Yang kedua, memberi tanggapan itu harus sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, tidak boleh menyimpang. Yang ketiga, tanggapan harus logika, masuk akal, dan mudah dipahami. Yang keempatnya, berilah tanggapan dalam pernyataan yang jelas, singkat, dan padat, jadi tidak bertele-tele. Itu pertemuan kita minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu menyimpulkan isi tanggapan. Apa yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama yaitu kita membaca teks tanggapan secara keseluruhan. Isi teks itu kita baca dulu secara keseluruhan. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan ide pokok setiap paragraf teks tanggapan, dan yang ketiga kita menggabungkan ide-ide pokok menjadi sebuah simpulan. Intinya begini, isi teks tanggapan itu dapat berupa simpulan. Simpulan itu merupakan intisari dari teks tanggapan. Kemudian apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan, pokok atau ide pokok, pikiran utama atau kalimat utama. Topik paragraf adalah pokok permasalahan yang ingin diungkapkan oleh penulis. Itu ide pokok. Nah, bagaimana ciri-ciri ide pokok atau kalimat utama? Ide pokok ini kan sama juga dengan kalimat utama. Ciri-ciri yang pertama yaitu harus mengandung gagasan pokok, memiliki kata yang dijelaskan, bisa berwujud definisi, biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah. Kemudian bisa berwujud simpulan dan bisa terletak di awal paragraf, di tengah, dan di akhir paragraf. Kita lihat contoh berikut. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung,
sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan apabila tidak ada penanganan efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini teks bagaimana kita mau menentukan ide pokok atau kalimat utamanya. Kita lihat pembahasannya. Nah, Simpulan adalah banjir yang terjadi menyebabkan terhambatnya aktivitas warga. Dari mana kita dapat simpulan ini? Nah, simpulan ini cocok dengan kalimat dari paragraf di atas. Lihat paragraf kalimat pertama. Kalimat pertama itu hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Ini adalah kalimat utamanya atau ide pokoknya. Nah, dari sini kita dapat membuat simpulan bahwa banjir yang terjadi menyebabkan terhambatnya aktivitas warga. Simpulan dari ide pokok tersebut. Kita lihat kembali yang lainnya. Di sini contohnya, merebus air tidak harus dengan api, namun juga menggunakan sinar matahari. Caranya, siapkan botol dan cuci sampai bersih. Masukkan air ke dalam botol, tutup rapat, dan panaskan di bawah sinar matahari. Lama pemanasan adalah sekitar 6 jam. Setelah 6 jam, ambil botol, kemudian dinginkan sebentar sekitar 5 menit. Air siap untuk diminum. Mana kalimat utamanya atau ide pokoknya? Ide pokoknya yaitu cara lain merebus air. Nah, ini cara lain merebus air. Simpulannya, cara merebus air bukan hanya merebusnya dengan api, bisa juga dilakukan dengan memanaskannya di sinar matahari selama 6 jam. Nah, ini simpulan yang kita ambil dari ide pokok atau kalimat utama. Kita lihat kembali contoh ini tadi, menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, ini perhatikan, tadi Ibu katakan simpulan itu harus memuat seluruh pokok teks. Simpulan tidak boleh menyimpang dari isi teks, dan simpulan itu bukan komentar, melainkan ringkasan isi teks tanggapan secara ringkas. Kita lihat contoh lagi, contoh teks tanggapan ini. Ini adalah contoh teks tanggapan yang minggu lalu juga Ibu sampaikan teks ini. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro pertama. Nah, bagaimana kita mau menyimpulkannya teks tanggapan ini? Pertama, kita identifikasi dulu. Nah, kemarin kita sudah melakukan identifikasi, ini contoh dari identifikasi teks yang Ibu bacakan tadi. Nah, setelah kita identifikasi, kita gabungkan identifikasi tadi menjadi satu. Contoh, lukisan kebun cengkeh karya sang maestro Affandi telah ditanggapi oleh seseorang tanpa nama, anonim. Bentuk tanggapan berupa pujian karena hanya menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapi. Tanggapan dimulai dengan sajian konteks berupa nama pelukis, deskripsi tentang lukisan berupa pemandangan alam di kebun cengkeh, figur manusia dan tampilan matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Affandi yang tinggi. Nah, hasil dari identifikasi kita tadi ini kita jadikan satu begini. Nah, setelah itu barulah kita simpulkan dari ringkasan yang ini tadi. Nah, ini tadi yang hasil identifikasi tadi kita buat suatu ringkasan dengan satu kalimat.
Contoh, lukisan kebun cengkeh karya Avandi telah ditanggapi dalam bentuk pujian bahwa lukisan tersebut memiliki keunikan dan mencerminkan kualitas imajinasi Avandi yang tinggi. Nah, ini anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan bagaimana cara membuat ringkasan dapat kita ambil, kita tentukan terlebih dahulu ide-ide pokoknya. Nah, kemudian kita buat identifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita tarik suatu ringkasan yang pendek berupa kalimat yang singkat. Tugas ini adalah tanggapan penanganan pandemi COVID-19 Indonesia. Ini adalah teks tanggapan. Kemudian Ananda tugasnya yaitu tentukan ide pokok tiap paragraf. Setelah itu gabungkan jadi satu dan buat kesimpulannya. Ini tugas yang mandiri yang akan Ananda kerjakan. Kemudian kumpulkan tugas ini di Google Classroom. Demikian saja, tetap semangat. Nah, sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.